undang-undang pemilu kan memang kalau ada persoalan MK lah yang akan bisa menangani persoalan itu ya. Dan kita juga tahu bahwa di KPU juga udah diajukan, di Bawaslu juga udah diajukan, tapi kan tidak pernah mendapatkan jawaban ataupun tanggapan yang positif ya. Dan kalau sudah begitu, ya tidak ada salahnya kalau kemudian jalur MK itu kemudian diambil ya. Terlepas dari nanti kalah atau menang, bukan itu persoalannya. Persoalannya itu adalah bagaimana supaya aturan main dari sebuah pemilihan umum itu memang bisa diperbaiki untuk masa depan ya. Saya juga tidak yakin apakah kemudian MK akan misalnya menerima ya tuntutan mereka agar ada pemilu ulang dan kemudian kontestan atau capres nomor 2 itu tidak boleh ikut ya. Kenapa demikian? Keputusan itu awalnya juga dibuat secara serampangan oleh Mahkamah Konstitusi juga, walaupun ketuanya memang berbeda gitu kan. Walaupun Mahkamah kehormatan MK juga memutuskan bahwa ketua MK itu melakukan pelanggaran berat etik misalnya kan. Tapi ternyata itu kan tidak bisa mengubah satu keputusan yang dibuat oleh MK ya. Terlepas dari kata etika dan juga moral itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Tapi dari sisi yang lain kan ada juga anggapan bahwa ya hukum karena memang undang-undangnya mengatakan seperti itu, ya itu yang harus berlaku. Persoalannya nanti bagaimana mereka bisa membuktikan dan juga mempertahankan apa yang sudah diajukan tersebut gitu. Oke, kita mau ke Bang Ucok ya, yang harusnya di persidangan pertama di pagi hari ini ikut bertempur di narasi ini, cuma karena terlalu pagi jadwal sidangnya beliau kesiangan kayaknya. Ya. Tapi kita kan bertanyanya usai jeda kali ya. Iya, Biar lebih panjang lagi ngobrolnya ya. Untuk kabinet bayangan, bukan kabinet beneran. Ya, itu dia ya, kabinet bayangan segera kembali usai jeda. Masih di rapat kerja kabinet bayangan, kita lanjutkan. Tadi kita mau bertanya pada Bang Ucok ini. Udah seger kan? Menteri senior. Menteri senior itu kan. Ya, jadi serius itu Bang Ucok. Bang Ucok, Pak Menteri. Ini mau mendiskualifikasi Prabowo Gibran ini. Ya, itu tega banget. Itu nggak terlalu pagi itu kesimpulan itu. Iya, itu kan sebagai sebuah tuntutan ya, dengan bukti-bukti yang kita sampaikan, mulai dari proses putusan MK sampai dengan penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak jujur dan tidak adil tuh. Nah karena itu jadi tuntutan. Dan di Pilpres memang belum ada presidennya emang. Tapi kalau di pilkada itu sudah banyak sekali tuh. Pilkada di Sumatera Selatan misalnya, di Waringin Timur, di Bengkulu Selatan itu pasangannya didiskualifikasi oleh MK. Dan bahkan di Sumatera Selatan, Pak Alex Nurdin pada waktu itu disebutkan dalam putusan MK itu bahwa itu TSM menggunakan APBD untuk bansos. Itu jelas tuh, bansos diarahkan untuk masyarakat di 4 kabupaten khususnya pada waktu itu, 2 kabupaten 2 kota, dan memberikan untuk ormas-ormas bantuan itu untuk mendapatkan dukungan elektoral, dan itu ditemukan oleh MK. Dan kemudian pemilunya diulang di tempat itu. Bahkan di Waringin Timur dan di Bengkulu Selatan itu kontestannya didiskualifikasi. Nah karena itu nanti kita lihat bagaimana di persidangan narasi dan bukti-bukti tadi disampaikan kan, kalau tadi disampaikan narasi, ya namanya gugatan itu semuanya itu ya narasi itu, pembuktiannya nanti di meja persidangan tuh pembuktiannya. Nah karena itu kita tunggu saja gimana putusan ini gitu. Ya. Tapi kenapa Gibran harus dibatalkan keikutsertaannya sebagai kontestan? 2 tuntutannya. Ini, jadi kalau tidak didiskualifikasi dua-dua, itu ada 2 kan, kalau tidak didiskualifikasi dua-duanya, capres dan cawapresnya, atau cawapresnya saja, yang karena dianggap bermasalah tuh dengan putusan MK itu. Nah, jadi kalau bermasalah itu juga ada dalilnya ya termasuk Ketua Umum PBB sendiri kan,
yang notabene juga adalah pakar, bukan pakar, yang betul-betul maha guru ilmu hukum tata negara kan. Iya, diumbang pula nih kan. Ya kan Prof. Yusril kan maha guru. Mahaguru. Iya. Itu maha guru, profesor yang menyatakan bahwa dia paham betul bahwa keputusan MK itu problematik, itu jelas itu. Dan dia menyatakan dia mengambil keputusan mendukung bukan sebagai pakar hukum tapi sebagai politisi. Nah Pak SBY kan juga mengatakan yang sama, bahwa itu bukan ranahnya MK. Jadi sekarang itu jadi ada dua ini, kebenaran secara konstitusional dan kebenaran secara politik. Nah, benar Bang Yusril mengambil keputusan politik, ya kan? Tapi apakah keputusan politik itu bertentangan dengan hukum tata negara? Nah, apakah hukum tata negara ini jadi bias karena ada preferensi dan interest politik? Benar Pak SBY silahkan mendukung gitu kepada Prabowo Gibran, tapi bagaimana pandangan dia yang mengatakan bahwa MK tidak berwenang untuk mengambil keputusan itu? Itu bagaimana kekuatannya itu? Nah, ini kalau ini kita biarkan, jadi dampaknya ya bagi kita, saya secara pribadi misalnya dampaknya saya ingin melihat tuh apa yang mau kita ajarkan buat generasi ini. Karena ini semua ditonton nih, anak-anak kita ini menonton ini. Oh orang bisa kayak gitu, bikin kesimpulan begini, dalil kebenarannya begini, yang benar adalah ini, tapi yang saya dukung adalah yang nggak benar. Itu gimana itu logika kita itu? Mungkin sebagian orang menganggap ini biasa saja, this is the game, dan kemudian besok orang lupa gitu. Tapi ingat pertunjukan ini ada anak-anak yang sedang tumbuh dewasa dan dia menonton pertunjukan ini. Dan itu dinyatakan secara terbuka ya. Loh, kan itu semua orang bisa Publik, lihat ya? itu. Nah karena itu saya selalu sering mengatakan begini, kultur hipokrit ini jangan terus kita pupuk karena ini yang menghambat pembangunan bangsa ini. Di kultur hipokrit ini bukan saya yang ngomong ini. Ini ada literasinya di situ. Mukhtar Lubis pernah pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki tentang itu. Dan itu diaminkan banyak orang. Nah ini karena itu menurut kami ini bahwa tadi betul dibilang Prof. Ikra, ini bukan soal menang kalah. Pasangan 01, pasangan 02, 03 toh nggak bisa buat apa-apa juga kecuali salurannya ini itu. Nanti kalau misalnya MK mengatakan katakanlah permohonan ditolak katakan begitu dan kemudian resmi Pak Prabowo 02 dinyatakan sebagai presiden, walaupun kita nggak terima kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita harus terima itu. Ini kalau di kampungku itu ada istilahnya Bang itu Bang. Mata mengantuk, hati begadang itu Bang. Tapi karena itu biarkan saja ini proses ini berjalan. Silakan Mr. Q. Nah, kira proses ini berjalan. Belum selesai. Pak Presiden ini Pak Presiden biarkan proses ini berjalan. Nanti kita lihat bagaimana MK memberikan keputusan. Kalau sudah putus itu, kita nggak punya alternatif lain tuh selain menerima itu sebagai sebuah kenyataan politik. Kendati pun kita masih memunculkan banyak catatan-catatan. Nah itu kira-kira gitu. Ini sentilan buat yang mata mengantuk, hati begadang ini. Kalau saya situasi sekarang ini hati mengantuk, mata begadang. kembali. Sama itu Mr. Q. Capek, tapi harus tetap melek karena sedang rapat kabinet dengan Pak Presiden. Betul. Pertama tentu kita apresiasi dan kita hargai bahwa 01, 03 melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena memang ya salurannya itu seperti itu pada tahapan ini. Jadi itu bagus sekali. Tentu kita harus apresiasi dan saya kira pada hari-hari ini kita akan melihat bagaimana isi gugatannya, lalu kemudian tuntutannya kita semua sudah tahu. Saya kira yang paling menarik tentu melihat pembuktian-pembuktian yang dilakukan karena itulah yang belum kelihatan sebetulnya kita untuk bisa menilai. Semuanya harus kembali kepada pembuktian. Itu satu. Yang kedua, saya kira memang tidak mudah. Kalau bicara dua tuntutan tadi, Prof. Ikra juga sudah mengatakan tidak mudah. Soal mendiskualifikasi misalnya apakah satu paslon atau cuma wakil. Kalau menurut hemat saya tentunya harusnya dilakukan ya, bukan setelah penetapan hasil. Tapi dilakukan pada saat paslon ini mendaftar atau setidaknya ketika sudah ditetapkan oleh KPU begitu. Kalau memang ada masalah yang substansial, harusnya itu dilakukan. Saya mencoba mengingat ya situasi dan kondisi yang mungkin agak menggambarkan walaupun tidak persis mirip. Misalnya tahun 2004, Gus Dur mendaftar sebagai calon presiden. Waktu itu calon wakilnya Marwah Daud Ibrahim ya, dan
kalau tidak salah tidak diterima oleh KPU dengan alasan kesehatan. Dan Gus Dur waktu itu sempat ada wacana untuk melakukan gugatan ke Petun. Walaupun seingat saya lagi, tolong dikoreksi kalau salah, akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Jadi gugatan-gugatan itu kalau memang ada, dibawa, dilakukan dan dilakukan secara formal ke Petun pada saat pendaftaran calon. Yang kedua saya pernah ingat juga, kalau ini agak pasti ya, tahunnya tentatif antara 2015 atau 2020, Pilkada Kalimantan Tengah. Jadi pada waktu itu P3, partai P3, itu terbelah dua, artinya ada dua kepengurusan. Satu kepengurusan mendukung Sugianto Sabran, satunya lagi mendukung Willy. calon yang lain. Willy, ya. Bukan Willy. Bukan. Bukannya cuma 2 ya calonnya waktu itu? Makanya saya nggak bisa mengkonfirmasi ya persisnya tahunnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Tapi substansinya adalah bahwa akhirnya karena situasi itu ya proseslah di Petun mengenai dua dukungan ini, dan pilkadanya waktu itu sampai ditunda 2 bulan atau 3 bulan. Gitu. Jadi tidak Ujang Iskandar. Ujang Iskandar. Nah Calon itu ketiga, tapi nggak jadi maju. lawan lamanya Ya, Sugianto Sabran. di Kobar. Nah, akhirnya pilkada yang harusnya serentak itu tidak serentak mundur. Nah, hemat saya kalau memang ada masalah yang betul-betul substansial pada waktu itu sudah harus diajukan gugatannya pada waktu itu. Bukan salah penetapan hasil. Kemudian karena saya bukan Gibrannya ya di sini ya, pencalonan Gibran. dua-duanya, pokoknya salah satu. Nah, yang kedua saya mengutip dari Bang Hotman Paris, tindakan adalah pengakuan, gitu. Tindakan adalah pengakuan. Nah, ini kalau Bang Hotman mengatakan ada 2 peristiwa di mana sebetulnya paslon 01 dan 03 sudah mengakui eksistensi dan keabsahan ya pasangan 02 gitu. Pertama pada saat pengambilan nomor undian yang di situ dihadiri oleh semua partai politik dan ketum partai politik termasuk misalnya dari 03 itu Ibu Mega. Tapi kalau menurut saya itu ada 6 kali. Pertama tadi pengambilan nomor urut, yang kedua ya debat calon presiden 3 kali dan debat calon wakil presiden 2 kali. Itu tatap muka, diskusi segala macam, berdebat, kasih nilai tadi. Jadi sudah diakui bahwa kita itu bertarung, Anda itu petarung gitu. Saya ini petarung, ayo kita tarung gitu. Nah, istilah saya ini kalau di kampus itu ada pemilihan ketua senat, ada calon A, B, C gitu ya. Mereka sudah diketok palu sebagai calon, udah punya nomor urut, lalu kemudian debat 2 kali, 3 kali, lalu mahasiswa memilih. Nah, ketika mahasiswa memilih 02, lalu kemudian B, kandidat C tiba-tiba bilang, nggak sah tuh dia. Nah, ini sebetulnya karena memang nggak sah atau sebetulnya karena udah kalah kan begitu. Itu menurut saya ya logikanya. Nah, yang kedua soal pemilu ulang menurut saya bisa-bisa saja terjadi gitu ya. Tetapi apakah pemilu ulang ini kemudian akan didukung oleh bukti-bukti tadi, menurut saya disitulah kemudian nanti ya itu diterima atau tidak oleh oleh hakim konstitusi. Memang hakim konstitusi ini juga unik ya. Kadang-kadang dia mutus itu linear, kadang-kadang dia keluar dari apa yang diminta, bahkan lebih dari yang diminta, ultra petita itu istilahnya kan. Misalnya 03, 01 mengatakan, ya coblosan nanti Pemilihan ulang. tinggal coblosan, bukan pemilu ulang, coblosan ulang ya. Ya, coblosan ulang gitu. Nanti bulan Juni tanggal berapa gitu. Tiba-tiba hakimnya agak selon-selon kan gitu. Apaan coblosan ulang? Pemilu ulang. Ulang lagi sebenarnya. Diulang semua. Diulang betul semua dari awal. Udah nggak 02 nggak ada, lu juga 01 nggak ada, lu 03 juga nggak ada. Kita mulai aja semua dari proses ini. Bisa juga begitu. Bisa juga begitu. Nah, kalau itu yang terjadi menurut saya bayangkan ya, pasti itu di atas bulan November, karena November itu ada pilkada. Nah, sekarang persiapan KPU untuk melaksanakan pilkada juga luar biasa, karena ini juga hajatan yang sangat besar dan baru pertama kali dalam sejarah Republik ada pilkada serentak itu, total itu. Jadi saya kira akan dilaksanakan. Nah, kalau itu dilaksanakan, berarti kita akan menghadapi situasi kekosongan ini presiden nanti. Nah, kita nggak tahu tuh barang itu. Bisa-bisa muncul perpanjangan kan. Yang diperpanjang siapa? Menurut saya secara politis paling mungkin Pak Jokowi diperpanjang lagi. Itulah. Kita kembalikan ke Bang Ucok. Ini ada pengakuan tadi kalau kata. Iya, karena kan sulit ya. Jadi begini itu. Sekarang kalau misalnya semua kita bicara pada waktu itu, media-media membicarakan soal diskursus komplikasi problematika putusan MK. Nah, sekarang kalau misalnya pada waktu itu pasangan 01 atau 03 itu melakukan gugatan, apakah tahapan ini berhenti?
Tidak, tahapan ini tetap berjalan tuh. Kalau tidak mau atas dasar logika itu tadi yang disampaikan MQ tadi, bahwa ikut debat itu pengakuan, kalau tidak ikut debat itu konsekuensi politiknya berbeda lagi dan tahapan akan terus berjalan. Jadi dilematika kita kenyataannya seperti itu. Nah karena jadi maksudnya gini, kita membuat kesimpulan, memberikan adjustment terhadap tindakan orang, juga harus melihat fakta-fakta kenyataan yang terjadi. Coba bayangkan Bapak Presiden dan Bapak Wapres ketika digugat misalnya. Kemana digugat ini? Iya. Keputusan MK ini. Dan dia sudah final and binding. Jelas itu. Kemana mau digugat? Kita bicara semua, orang semua menyatakan pendapat. Nah karena itu tidak ada jalan lain untuk mengikuti semua proses ini dan mengumpulkan semua tahapannya sampai ya ujungnya selesai. Dan di ujung selesai ini masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi. Baru Dan di sini ini, ada lapaknya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa saya mencuri di bulan November tahun 2011. Kemudian baru ngomongin sekarang, kemudian pencurian itu halal gitu loh. Hanya karena kenapa baru sekarang ngomong. Gitu loh. Jadi jangan hanya karena soal waktu. Ya. Jadi perilaku itu jadi benar. Jadi itu yang kita harus lihat itu, bahwa ini ada persoalan. Karena ini ada persoalan, diuji saja dan sudah ada tempat pengujiannya itu. Ya. Walaupun kita punya catatan terhadap Mahkamah Konstitusi ini. Betul. Tadi juga MQ mengatakan dia bisa bikin keputusan macam-macam tuh. Ya. Yang bahkan yang ya begitulah problematika hukum kita. Ya. Itu yang saya sering mengatakan bahwa kita ini mengalami semacam low trust society itu. Karena apa? Karena memang problem hukum kita begitu itu. Ya. Jadi kita susah. Prof Yusril hari ini ngomong apa? 2014 dia bicara apa? Karena dia ada di tempat yang kalah. Begitu Pak Sekjen. Mohon maaf ini. Saya maksudnya. Jadi posisi mempengaruhi narasi kita itu. Ya. Nah itu yang maksudnya itu. Nah sekarang sebenarnya mana yang benar nih? Ya. Ini dia yang maksudnya itu. Mana yang benar nih? Bagus juga nih analoginya Bang Uco. Pencurian 2011 bukan berarti karena kita tidak melaporkan pada waktu itu juga. dibenarkan meskipun baru sekarang. Bisa Toh saya memang tambahkan? Partitur nih. Nah, ditambahkan ini Prof karena kita punya problemnya Bang Uco kan tadi. Nah, problem kita ada satu Prof, waktunya terbatas. Nah, kita break dulu, kita akan kembali saja. Masih di rapat Kabinet Bayangan agar lebih menyegarkan lagi kira-kira apa sih yang dari tadi kita bahas nih ya, tuntutannya apa, gugatannya apa. Saya mau nampilkan dulu sebelum nanti dikomentari oleh Pak Menteri. Ini ya, ada tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh pasangan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Kalau untuk dari pasangan 01 ini menyampaikan setidaknya ada 9 ya tuntutan atau gugatan yang diharapkan bisa dikabulkan. Ya, permohonannya bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini yang pertama tentu mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Ada beberapa poin-poin yang ada di sini menyatakan batalnya keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan tadi yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran merupakan dari presiden dan juga wakil presiden terpilih di pemilu 2024. Kemudian juga menyatakan adanya diskualifikasi dari pasangan capres dan juga cawapres nomor urut 02 sebagai peserta dari pemilu 2024. Kemudian kita lihat juga ada tuntutan lain yang disampaikan, ini poin 4, poin 5 yang juga disampaikan atau diajukan begitu ya oleh pasangan dari 01 Anies Mohaimin. Nah ini total ya ada 9 yang disampaikan, ini poin ke-6 dan juga 7, memerintahkan juga di sana jangan lupa presiden diminta untuk netral nih ya, dan tidak memobilisir aparatur negara dan tidak menggunakan APBN dalam pelaksanaan pemilu. Ini juga kan yang jadi highlight ya, banyak kemudian dielaborasi dalam sidang, dan ini poin 8 dan 9 meminta juga polisi, TNI beserta jajarannya untuk bisa netral dan profesional. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh paslon 01, Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar, ini nih yang kita lihat bentar lagi adalah tuntutan atau poin-poin gugatan yang disampaikan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Kita sekalian lihat biar enak langsung dikomentari ya nanti. Ini dia poin-poinnya.
Sama Saya apa coba beda nih, sampaikan di Pak? sini. Ibu Kasat Lebih Pres? kurang sama. Sama ya? Meminta ya untuk tadi 2 poin utama tadi. Tapi kalau untuk Ganjar Mahfud ini menyampaikan 5 poin. Ini Ya. poin 1, 2. Kita next dulu ke poin selanjutnya di 3, 4, 5. Yang pasti di bawahnya nih, yang di 5 juga nih tadi. Ya. Melaksanakan putusan ini. Jadi Ya. kayak tadi pemungutan suara ulang. Kata dan pertamanya diskualifikasi. memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Betul, coba kita mau tanya dulu ke Prof. Gimana nih Prof melihat kondisi seperti ini? Ya, dan Ya, menyambung enggak, tadi Termasuk dari apa saya yang ingin disampaikan menyambung Bang Ucok. dengan saudara Pak Menteri. Mendagri. Pak Menteri, ya, Pak Mendagri. Bukan tidak ada tindakan untuk mengajukan gugatan ya. Saat itu. Ada dua, paling enggak ada dua apa istilahnya itu Upaya ahli hukum, ya? upaya hukum. Dan itu dimasuk dalam sidang DKPP. Cuma kan sayangnya DKPP hanya memberikan suatu putusan pemberian teguran keras terakhir gitu kan. Tapi tidak Kepada ada KPU. kepada KPU, tapi tidak ada kepada pasangan calon ya. Dia cuma mengatakan bahwa bertindak menyalahi hukum waktu pendaftaran pasangan calon nomor 2. Dan karena itu memutuskan KPU melakukan tindakan pelanggaran hukum lah ya. Dan karena itu putusannya adalah penetapan pemberian sanksi keras ya itu. Tapi tidak membatalkan dan mendiskualifikasi. Tidak membatalkan kandidat, itu yang makanya teman-teman dari Gerindra bilang, lah itu kan yang urusannya sama KPU bukan urusan sama kami. Nah itu yang jadi persoalan. Makanya saya bilang bahwa bukan tidak ada upaya hukum baik terhadap Bawaslu maupun terhadap KPU ya. Dan memang awalnya melalui DKPP karena DKPP itu kan adalah suatu institusi juga yang adalah bagian dari pemilihan umum itu sendiri, pelaksana pemilihan umum. Tapi kan kalau tadi kan proses-prosesnya sudah dijalankan ya Prof, Ya. sebelumnya Ya. selama proses ini berlangsung Ya. gitu. Tapi sekarang juga mengajukan ke MK. Kalau yang waktu itu aja yang lagi fresh-freshnya diingatan publik gitu ya, baru kejadian langsung diajukan gitu tapi juga tidak mendapatkan respons yang diharapkan, tidak ditindak tegas begitu. Seberapa kemudian yakin ini yang sekarang udah berjalan dari kemarin-kemarin yang Nah ini yang jadi persoalan ya, terus terang ya, kalau kita lihat dari hasil jajak pendapat Kompas ya, itu ternyata masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada KPK ya, baik mereka yang MK atau Pada KPK? Prof? kepada MK. MK ya, baik yang berada di kubu 1 maupun kubu 3, bahkan yang ada di kubu 2 itu sendiri ya. Jadi mereka percaya bahwa mudah-mudahan ya proses di MK ini akan berjalan baik. Tapi kan Anda tahu sendiri sebelum proses MK ini berlangsung banyak sekali gugatan-gugatan terhadap hakim-hakim konstitusi kita. Khususnya 2 hakim konstitusi yang selama ini dianggap menjadi orang-orang yang sangat keras ya menentang Gibran gitu kan. Jadi itu yang kemudian ya diadukan macam-macam lah ya. Dibilang bahwa mereka itu dekat dengan partai politik dan sebagainya. Padahal saya tahu persis ya itu karena salah satu dari mereka yang dituntut itu adalah teman lama saya ya dan saya kenal banget ya. Dia selama menjadi dosen di Universitas Andalas ya dan juga sebagai hakim konstitusi di MK itu jangankan berhubungan dengan partai politik ya. Ngobrol sama saya aja jarang. Iya, Sadli. Ya, kalau Sadli sekarang itu, ada hakim MK juga yang anggota partai politik juga nah respon ini, itu kan. juga. Tapi itu juga akan berat juga. Menggaling dengan partai ini. Yang jadi repot lagi buat dia bahwa dia adalah mantan Wakil anggota ketua anggota parlemen dari Komisi. P3 ya, Sekjen. Ya. gitu kan. Sekjen. Iya, iya. Iya. Nah tadi kan coba gimana nih Presiden? Kalau Mau boleh sebelum ke Ya, beliau, boleh. saya nanggapin Ya, menteri boleh. dulu ya. Nanti setelah itu Kasih Pak konteks Menaker, pada ya. Saya beliau, ya. sebagai pihak yang menang, santai Slow. saya. Kayak ini kan Dikasih kita lagi interview pura-pura sebentar. jadi menteri, kalau ini menteri beneran. Makanya dia nggak terlalu pengen ngomong dah. Udah ngerasain, lu aja belum gitu. Ya. Belum pernah rapat kabinet, kau Mr. Q. Iya, Pak. ya gitu ya. Nah, Jadi pertama soal Bengkulu Selatan ya. Bengkulu Selatan itu kan situasinya dibatalkan kemenangannya karena pemenang itu ternyata tidak memenuhi persyaratan karena dia sudah pernah dipenjara dengan ancaman hukum lebih dari 5 tahun. Jadi sebetulnya status dia itu tidak memenuhi syarat gitu. Nah kalau Gibran misalnya ya atau Pak Prabowo memenuhi syarat, nanti tolong dijelaskan ya. Nah, memenuhi syarat.
Soal MK ada pro kontra, tapi kan ya MK sudah memutuskan mayoritas bahwa itu bisa mengajukan diri sebagai calon. Itu yang pertama. Jadi kita juga harus lihat situasi dan kondisinya, nggak bisa pukul rata. Yang kedua mengenai Kota Waringin Barat ya. Jadi namanya harus lengkap. Kota itu bukan city, bukan. Memang nama kabupaten itu Kota Waringin Barat. Kok paham? Kalimantan Tengah, Bos. Kampung halaman. Nah, di Kota Waringin Barat itu Sugianto lawan Ujang Iskandar tadi, memang Sugianto itu didiskualifikasi, tapi dengan sebuah situasi di mana ada pelanggaran TSM itu, terstruktur, sistematis, masif, dan bentuknya itu adalah berupa serangan fajar dan berupa intimidasi atau ancaman di seluruh wilayah, dalam wilayah yang luas. Nah, bukan mustahil ada serangan fajar, intimidasi, misalnya dalam pilpres. Tapi apakah kemudian dia bersifat menyeluruh, sehingga kemudian harus dibatalkan seluruhnya? Atau dia hanya sebagian saja, sehingga akhirnya kalau ada PSU, PSU-nya itu bersifat sektoral gitu. Nah, di titik ini saya masuk ke Sumatera Selatan. Kok tahu lagi? Orang Palembang. Yang pertama, tidak ada diskualifikasi di sana. Tidak ada diskualifikasi. Pemilu ulang, pilkada ulang. Iya, Alex Nurdin tetap bisa maju gitu. Alex Nurdin tetap bisa maju melawan yang menggugat kan Herman Deru kan, Herman Deru. Nah, di wilayah tertentu itu memang ada pilkada ulang. Walaupun harus saya sampaikan juga akhirnya menang tetap Alex Nurdin. Jadi PSU itu tidak mengubah situasi dan kondisi. Akhirnya Alex Nurdin walaupun ada PSU tetap bisa menang. Seperti misalnya yang kayak di Jawa Timur, itu ada PSU juga di sebagian wilayah, tapi yang menang tetap Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Ketika melawan Khofifah Indar Parawansa. Saking besarnya daerah yang di PSU, bahkan itu kita di media menganggapnya itu pilkada putaran ketiga. Iya, jadi begini, kalau kita bicara tuntutan ya, menurut saya kalau soal diskualifikasi itu sulit. Tetapi pilkada ulang kita nggak tahu namanya pilpres ulang di sebagian wilayah kita nggak tahu namanya coblosan ulang. Namanya manusia setengah dewa kan. Kalau di Amerika MK dan MA itu kan menyatu, tidak dipisah, dan itu hakimnya seumur hidup, sehingga julukannya 9 Sulaiman. Nine of Solomon. Nine Solomon disetarakan dengan seorang Nabi Sulaiman yang sangat powerful. Jadi saya kira kalau bicara kasus di Sumatera Selatan, di sana ada PSU sebagian, tapi kandidatnya tetap ikut gitu. Nah artinya apa? Ya kalaupun misalnya ada PSU di sebagian wilayah, ya 02 tetap ikut dan mungkin tidak mendahului, tapi agak susah mengejar perubahan angka yang terjadi itu. Karena misalnya PSU di sebagian wilayah ternyata 02 kalah, tapi selisih yang ada pada hari ini kan jauh sekali tuh, 96 juta dengan 40 juta itu 54 juta suara. 40 juta itu pasangan 01 ya, atau ya Pak Menteri ya, itu sekitar 40 juta. Pak Menaker gimana? THR gimana? THR di jelang Lebaran? Sebagai Menteri Bayangan di pihak pemenang, terima kasih Pak Presiden dan Menteri Sekretaris. Memang kalau di kabinet bener gini cara ngomongnya ya? Kalau di rapat. Iya. Belajar kita. Gini. Juga salamnya nih Mr. Q. Iya, bagus juga ini. Lagi memagangkan Mr. Q lagi di ospek. Nanti duduknya sebelah juga di Istana Beneran. Dalam negeri. Ini ada Set Wapres, ya kan, Prof. Ikra senior. Yang jelas saya hanya senyum dalam hati. Begini Pak Wapres. Harusnya ya, ini kan pemilu serentak, memilih pilek dan presiden langsung. Ketika ada indikasi teman-teman dari kubu yang satu ini mengatakan ada kecurangan, ada ketidakadilan di MK terutama, ya kan? Partai pengusung harusnya Bang Kodari di 01 dengan 03 ini tidak usah mengajukan calon ke KPU. Oh, baru lagi nih. Oh iya baru. Alasannya. Kenapa? Gimana? Loh, ketika cuma ada satu pasang calon, apakah pemilu bisa berjalan? Oh iya, bisa ya. Nggak bisa. Iya bisa. Oh kalau memang ingin protes maksudnya kan? Dari awal. Jangan ketika tadi sudah disebutkan Mr. MQ ikut tahapan nyabut nomor, debat 5 kali ikut. Kemudian beberapa election yang dilakukan bertemu sama-sama, yang dilakukan seremoni di KPU ikut semua.
Nah ini gugatan ini apa yang disampaikan Presiden awal tadi memenuhi keinginan konstituen, ya kan, agar supaya terlihat serius. Berharap Loh kan Presiden ngomong begitu tadi. Itu satu. Iya. Kedua. Nah ada 3 tadi. Ada 3. Kedua. Iya kan? Mencari keadilan Mencari konstitusional. keadilan konstitusional. Terus Yang ketiga. ketiga ya belum ya nggak mau kalah aja. Ya sudah. Ya ada 3 nih. Artinya Dugaan. semua yang ada ini ujung-ujungnya ketika sudah tahu kalah barulah berpikir. Ya kan? OPJ. Kalau mau dari awal Bang, Pepatahnya tiba saat tiba akal. makanya saya bilang kalau mau dari awal gempur saja KPU, laporkan ke Bawaslu, kalau tidak puas lapor ke DKPP. Kalau memang merasa DKPP Bawaslu tidak adil, KPU tidak adil, tidak usah ikut pemilu, tidak ada yang jadi kok. walk out dari pemilu ya. Tidak ada. Oh bisa gitu ya? Bisa. Pak Menaker ya? Bisa. Karena kalau pasangan Prabowo Toh anggaran aja tidak nggak bisa. keluar juga Bang Andi. Anggaran nggak keluar. Dulu kan yang ikut- Sekarang nih anggaran berapa puluh triliun sudah habis nih. Ya kan sibuk kita memikirkan. Kalau ngomong sama presiden harus begini, harus angkat gitu ya. Ya kalau lagi berpikir sedikit begitu. memang iya. kelihatan agak Oke, oke. Saya lagi belajar ini. Dia bukan hanya mentalitas tapi kacamata. aja mas, ya ada stylenya. Jadi kacamata saya ini bukan hanya untuk membaca Pak, tapi melihat mimik presiden juga. Presiden pun juga ikut. Jadi gimana? Ayo lanjut Pak Menaker, gimana? Jadi tidak usah dipusing-pusingkan. Iya. Apa yang disampaikan Bang Andi sebagai Mendagri, apa yang disampaikan MQ sebagai Mensesnek, dan Prof Ika sebagai Menristek, Ibu Setwapres, Setpres kan Setpres, Iya. ya. Tenang-tenang aja, sudah TSM tunjukkan. Nanti 9 wali inilah yang akan menentukan. Nah, 9. 8 sekarang Pak. Delapan. Kurang dengan Pak Anwar ya. Iya. Nah, 8 orang inilah yang Saya mau nambahkan, 8 ini sebetulnya sudah mengubah konstelasi. sudah. Yang in dan yang out itu berbeda. Oh gitu. Iya. Ini berarti menurut Pak Menteri ini Ya. harusnya ini kerja silent kalau memang benar-benar niatnya adalah mencari Keadilan. Kerja silent itu gimana maksudnya? kerja dia mengumpulkan bukti-bukti terus secara administratif. Makanya tadi Atau kembali lebih lagi MQ ekstrim, mengatakan mundur dari MK awal. ini hitung-hitungan angka Pak. Ya. Proses formilnya. Proses formilnya begitu. Kalau tidak bisa terbuktikan TSM, angka tidak bisa berbanding. Tidak keluar. Ini kan cuma ngulur-ngulur aja itu. Tapi Kembali nanti- lagi ketiga tadi Pak, poin yang Pak Nomor 3 tadi Presiden apa tadi? Tapi nanti jadinya memenuhi selera tadi. Iya, Pak Menteri, tapi nanti jadinya dituduh lagi MK ini mahkamah kalkulator, bukan mahkamah konstitusi. Dia memang iya. Hah? Memang iya. MK mahkamah kalkulator kok. Kalau bicara Loh, proses kita bicara pilkada, proses pilkada kan begitu. iya di Hitungannya pilkada kan, presidennya tahu begitu. nggak, kita kan selalu mengikuti ya. Saya sebagai sekjen PBB. Oh iya, banyak Kalau ada yang mengalami ya. melihat, ya. Agak sering Itu ya Anda ada nggak gitu, beda 2-3%. Bang. Ketum Anda paling sering ke sana kan? Ah, Ini sekarang ketum kepartaian saya, beliau ketua sering. Secara sengketa ketumnya sering. jadi angka-angka. ya kan? Jadi intinya bagaimana sekarang ini pihak yang kalah tadi setelah putusan MK harus menerima dengan sebaik-baiknya. OBMK pun udah kenal sama Bang Ferry. Sudah kenal. Gimana bukan Setpres? Gimana bukan Ini harus Setpres? kita tanya ini nih sama Bang Ucok ini gimana nih katanya udah terlanjur telat gitu kan kenapa Ini baru menarik deh sekarang dari- apa jangan-jangan Loh dari awal Iya, Bang, Pak saya Menteri bilang itu. kalau seluruh 0103 pas Iya, partai politiknya di Bang Kodari tidak memajukan calon, Iya. apakah ada konsisten? Kalau untuk menurut memilih? Pak Baru terpikir sekarang nih ya? Iya. Berarti baru terpikir sekarang? Ya sudah dari dulu Pak. Bahasa Minangnya kalau baru sekarang itu, Iya. cross the bridge when you get there. Ya, cross the bridge, what Cross the juga. kalau Minang nggak itu Bang. Ah. Kelahi selesai, jurus baru ingat. bener nggak nih? Oh, ini bentuk sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Presiden juga sebenarnya ini kayak lebih kepada ya bentuk pertanggungjawaban Sirkus aja untuk lah, menunjukkan sirkus lah. bahwa benar-benar tidak Kalau percaya memang- pada Dan hasil kalau Pak Presiden, Pak Wakil Presiden perlu diingat, kami digugat PSU ulang di beberapa titik. Sudah menang, kami tambah menang. Spesialis MK ini. nanti Spesialis MK. Agak fase dia. Dia agak fase di MK ini urusan. Iya, benar. Nah, kalau Tadi dari OB aja saya kenal OB. kalau memang dari awal mencari keadilan dia mundur atau memang dulu ada rasa-rasa kalau menang kita lawan anak presiden ini paten juga nih. Lanjut dulu Dinda. nanti bisa dijawab Kita usai jeda ya. Usai jeda. Jawab usai jeda tetaplah bersama kami.